Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifyan Hidayat LC, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah sekali lagi. Ada titipan infak sedekah dari keluarga besar almarhum Bapak Haji Kari bin Haji Rasid. Tolong dibacakan Al-Fatihah untuk yang pertama Bapak Haji Kari bin Haji Abdul Rashid, yang kedua Ibu Lisaudah binti Haji Rashid yang kurang lebih sudah 100 hari Allah panggil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahan keduanya. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah terima amal ibadahnya. Allah tempatkan di tempat yang mulia bersama orang-orang yang saleh dan salihah. Biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah.
Melanjutkan bacaan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa qala alaihi salatu wassalamu salli minal layli walau kahala bisyatin wa qala alaihi salatu wassalamu syaraful mu'mini qiyamul layli wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Wa qala alaihi salatu wassalam man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqaddarin. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, masih dalam pembahasan tentang salat qiyamul lail, salat tahajud. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shalli minal laili walau kahala bisyatin." Salatlah kalian di tengah malam, di waktu malam. Salatlah kalian qiyamul lail walaupun lama kalian salat itu sekedar orang memerah susu kambing. Hadirnya dimuliakan oleh Allah, kita mafhum bahwa salat tahajud atau salat di tengah malam itu adalah perkara yang sulit, perkara yang berat, karena kita lagi tidur disuruh bangun, kena air, disuruh sholat. Berat itu, apalagi di musim hujan misalnya. Maka karena Nabi kita Muhammad SAW tahu betul kualitas umatnya, maka beliau mengatakan, paksain juga diri kita untuk sholat malam walaupun nggak lama, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma 2 rakaat. Di sini gambarannya walaupun sekedar memeras susu kambing. Berapa lama kira-kira? Ada nggak yang tukang susu kambing di sini? Kalau susu sapi banyak kali ya dulu. Kalau meras susu sapi itu berapa lama satu-satu? Lama nggak? Ada setengah jam. Berarti kalau sholat setengah jam lama apa sebentar? Makanya Nabi nggak contohin sekedar memerah susu sapi, setengah jam cukup lama. Yang Nabi contohin sekedar memerah susu kambing. Saya penasaran, memerah susu kambing itu berapa lama? Saya cari-cari informasinya, ternyata memerah susu kambing itu waktu yang dibutuhkan kisaran 5 sampai 7 menit. Beda sama sapi. Berarti secara nggak langsung Nabi ngasih tahu kita, sholatlah di waktu malam walaupun seukuran 5 menit. 5 menit dari kita bangun tidur, ngambil wudhu, sholat, kira-kira dapat berapa rakaat? Dapat berapa rakaat? 2. Suratnya jangan panjang-panjang. Kenapa? Pertama, emang kita kagak hafal. Iya kan?
Lah model kita mah gacuannya kuliah kuliah aja kadang-kadang keder. Wa ma ana abidum ma'abatum wala ana abidum ma'ab. Bolak balik terus. Paling Jawa dikit alam wa alam nasro alam taro. Gitu itu emang begitu. Gak usah maksain surat yang panjang-panjang. Yang ada keder. Saya juga pengen Ustaz surat yang panjang-panjang sambil baca Quran, boleh gak? Boleh kalau kuat. Yang ada ngantuk. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jatuh. Jangan dah, kalau emang gak kuat daripada sampai ketiduran, kejar aja kuliah kulhu kul. Wah, kuliah kulhu masih panjang kan Ustaz, saya mau pendekkan lagi. Inna ama kulhu Allah 3 sama 3 tuh masih kepanjangan Pak Ustaz. Terus saya pengen kulhu Allah dibagi 2. Ya kulhu Allah dibagi 2 boleh gak? Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allahu Akbar. Boleh gak? Tambah lagi. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Enak begitu ya? Gampang. Lu cepet banget sholat Nabi yang nyuruh. Ada aja ketemu dalilnya. Nabi yang nyuruh. Nabi ngasih standar paling pendek karena tahu modelnya kayak ente. Tapi Nabi pernah gak praktekin yang begini? Pernah gak Nabi praktekin yang sholat cepat? Pernah gak? Pernah. Main kagak-kagak aja. Pernah Nabi sholatnya cepat. Tapi lebih sering kalau sholat sendirian panjang dan lama. Bahkan ada salah seorang sahabat yang pernah ngikutin apa itu gempor-gempor. Itu sahabat Nabi, bukan kita. Sahabat Nabi. Rakaat pertama dibaca Al-Baqarah panjang banget sampai akhir surat Al-Baqarah. Di sahabat yang ngikutin bilang, rapi surat Al-Baqarah ruku kali ya. Selesai surat Al-Baqarah lanjut surat Ali Imran. Nah. Kalau kita makmumnya mubarokoh nggak kena begini. Sampai Ali Imran habis. Pikiran sahabat, habis Ali Imran ruku kali ini ya. Selesai Ali Imran lanjut An-Nisa. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menggambarkan salatnya Nabi itu yang dilakukan kalau di rumah, khusyuknya jangan ente tanya bagaimana khusyuknya. Bacaan Qur'annya jangan ente tanya bagaimana bacaannya. Kenapa? Khusyuknya sangat khusyuk, sholatnya sangat cakep, bacaannya panjang. Lu gak usah tanya. Tapi dari apa yang dipraktekkan oleh baginda Rasul, dikasih celah kepada umatnya. Dia tahu nanti di akhir zaman ada umatnya dari golongan jalan Bangkaraya yang kalau dikasih sholat lama gerutu.
cepet aja udah. Dikasih rambu oleh Nabi, apalagi kalau untuk sholat berjamaah, idza shalla ma'an nas falyukhaffif. Kalau sholat bareng-bareng ame manusia ringanin. Tuh kalau sholat berjamaah, kalau sholat tahajud udah nggak usah lama-lama, sekira-kira orang merah susu. Kalau bisa lebih cepat lagi, cepetin. Tuh Nabi bijaksana, paham, ngerti. Orang bangga kalau gue suruh pakai surat Al-Baqarah, berhenti sholatnya. Gak percaya? Besok terawih lu buktiin. Mulai-mulain aja misalnya Haji Asmari. Besok Ramadan tahun depan sholat tarawih 1 hari 1 juz. Kira-kira pada maju terus atau mundur? Jangan kata lu, gue juga mundur. Nabi paham umatnya. Lihat waktu sholat qiyam Ramadan aja, sholat malam di bulan Ramadan yang sunnah, Nabi hari pertama kerjain di masjid, hari kedua ke masjid, hari ketiga kerjain di masjid, hari keempat habis sholat isya pulang, nggak kerjain lagi, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Makanya ada riwayat yang mengatakan Nabi sholat Ramadan di masjid cuma 3 malam doang. Kenapa Nabi lakukan itu? Nabi tahu karakter umatnya orang jalan Bangkaraya. Kalau udah 20 ngatas berat diajak sholat. Ada yang dengar riwayat gitu, sholat tarawihnya cuma seminggu doang. Ditanyain sama bininya, bang lu gak sholat tarawih ke masjid masa cuma 7 hari? Ya lu gak tahu hadis Nabi. Nabi cuma 3 hari. Tuh yang model ngajinya di pojokan belakang di bawah AC, dia begitu. Penggunaan dalil sesuai seenak-enaknya dia doang. Bukan di masjid sini, sono. Nabi sholat begitu karena banyak yang beliau khawatirkan. Pertama, tahu kualitas umatnya di akhir zaman. Kalau yang bersama Rasulullah sih orang-orang pilihan yang radhiyallahu anhum waradu anhu, mereka redha kepada Allah, Allah redha kepadanya. Orang-orang pilihan yang kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah masa dan zamanku. Orangnya pilihan semua. Nabi gak begitu khawatir. Yang dikhawatirin kita, mana jauh sama Nabi, jaraknya, tempat tinggal juga jauh sama Nabi. Dipikirin kalau yang model begitu dibawa full terawih 30 hari, berat gak terawih 30 hari? Berat gak? Gue tanya. Berat. Paling yang bisa full 30 hari di masjid cuma beberapa orang. Yang pertama yang udah sepuh, ya gue mau ngapain lagi di rumah? Mau beli baju lebaran anak gue beliin, gue mau ke mall udah gak kuat, ke masjid dah. Yang kedua yang full sholat tarawih di masjid adalah imam-imam charteran. Di masjid ini 3 hari, di sana 4 hari, di sana seminggu, di sana 2 hari, di sana 4 hari. Dihitung-hitung direkap rapi, sebulan di masjid terus. Antang udah urusan dia. Anteng apa kagak? Sebulan jadi imam tarawih, anteng apa kagak? Anteng apa kagak? Kenapa anteng?
gampang. Yassiru wa la tu'assiru, gampangin, jangan dibikin sulit. Gampang agama. Nggak bisa yang 12 rakaat, nggak bisa yang 8 rakaat, lu kerjain yang 2 rakaat. Yang 2 rakaat pun jangan lama-lama, ambil yang sebentar, paling singkat mungkin. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Orang nggak baca surah aja boleh. Nggak apa-apa. Kan ngantuk banget gitu itu jam 2, jam 3, emang bukan mata begadang. Kalau mata begadang masih kuat. Waladhdallin. Amin. Langsung ruku nggak apa-apa, karena surah itu sunnah. Tapi daripada nggak baca, dibaca aja Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Ada kan surat Qaf ya? Yasin. Ada kan? Allahu Akbar. Beres sudah. Sekedar orang merah susu, kambing lagi, bukan sapi. Mudah ternyata agama ini. Cuma kita kadang-kadang banyakkan pilih-pilihnya, banyakkan pikir-pikirnya. Padahal yang namanya orang beriman adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Maka nali mu'minin wala mu'minin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang beriman apabila sudah digariskan sebuah keputusan syariat oleh Allah dan Rasulnya, maka nggak boleh bimbang, nggak boleh pilih-pilih. Sami'na wa ata'na, kita kudunya begitu. Kalau bisa yang pol, nggak bisa setengah pol, nggak bisa yang sedang, nggak bisa yang ringan, nggak bisa juga yang paling ringan lo kerjain. Pak Ustadz saya ngantuk banget, boleh nggak sholatnya nyender? Nyender boleh nggak sholat nyender? Nyender ke tembok boleh nggak? Boleh, asal tetap dada kita ke jihad kiblat, ke jurusan kiblat. Nyender, petang-petang nyender tembok di sana, sholatnya nggak ada sono, kan katanya boleh nyender. Bukan nyendernya yang masalah, kalau begitu kiblatnya yang salah. Nyender boleh. Nggak ke tembok sih Pak Ustadz, kemarin ke lemari, nah rumah kita sempit, ya kan? Tempat sholat kita dempet sama lemari, nyender sama lemari ke belakang gini, boleh. Wah, aku ngeri juga Ustadz kalau nyender, takut jatuh. Terus duduk, boleh nggak duduk? Sehat, saya sih sehat, nggak sakit. Cuma saya pengen sholatnya duduk, orang ngantuk, boleh nggak? Jangankan lu ngantuk, lu kagak ngantuk, sholat duduk masih boleh. Sunnah tapi bukan sholat wajib. Sholat sunnah boleh sambil duduk. Duduknya bagaimana? Yang bagus duduknya iftirosh, duduk tahiyat pertama yang bagus. Pakai bangku boleh nggak? Boleh. Sholat sunnah walaupun sehat nggak apa-apa, tapi belajar yang benar. Bagaimana cara sholat duduk? Di antaranya ketika ruku, saat kita sholatnya duduk, ketika ruku kepala kita lebih negol. Jangan coba gini doang, lewatin. Susah Ustaz, sampai keganjel perut. Gue tuh keganjel perut. Bisa masih dong. Lewatin, jangan begitu doang. Belajar yang
saya bilang belajar yang benar, jangan cuma sekelewatan dong. Katanya boleh sholat sambil duduk, iya boleh kalau sholat sunnah kita sehat, tapi ada ilmunya juga. Sholat duduk bagaimana caranya? Saat zikirnya saya baca sekali-sekali aja Ustaz. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak apa-apa. Lu cuma subhanallah aja enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Boleh. Udah dapat, yang penting tumakninahnya. Apa itu tumakninah? Diam dalam mengerjakan satu rukun, sekedar ucapan subhanallah. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Terus udah gampang begini, masih gak mau tahajud juga? Hah? Masih gak mau qiyamul lail juga? Banyak godaan ya Ustaz, susah saya bangunnya. Lu tidurnya di awal waktu. Kalau tidur udah jam 12, mau bangun jam 1, jam 2 susah. Tidur jam 9 baru jam 1, jam 2 bangun. Kalau gitu mending saya gak usah tidur Ustaz. Kalau pakai tidur dulu 12, ya gak apa-apa, asal besok lu kerja kagak ngantuk. Jangan gara-gara belain tahajud ngantuk, besoknya kagak kerja. Bos ngomel, manajer marah. Gara-gara belain tahajud, besok kagak ngojek. Dibangunin sama bininya, bang ngojek udah jam 6 ini. Ayolah gue ngantuk banget gara-gara semalam tahajud, jalan sunnah Nabi. Iya, salah. Kalau emang mau ngerjain nggak pakai tidur lagi, konsekuensinya harus diterima. Besok pasti ngantuk. Besok libur Ustaz, besok libur bisa kali ini. Ya udah silakan. Lu begadang dah, lu kan tukang begadang nih, begadang masuk jam 12 lewat, lu ambil wudu, sholat 2 rakaat. Apa susahnya? Begadang sepanjang malam kuat, main gaple bisa, main remi sanggup, main catur bolak balik tuh papan lu lakuin. Ngapain sholat 2 rakaat? Kagak. Ada yang begitu? Ada gak? Begadang main gaple kuat gak? Main remi, main catur, lame lu bisa lakuin 2 rakaat kagak? Saya gak bisa Ustaz tiap hari, gak bisa, jarang-jarang. Gak apa-apa, jarang-jarang dulu. Pembiasaan itu mulai dari yang jarang-jarang. Kapan ya Ustaz kira-kira saya pengen mulai tahajud, pengen mulai qiyamul lail biar bisa dapat berkahnya? Gampang. Malam tanggal 9 lu mulai. Kok malam tanggal 9? Itu malam Kamis. Emang kenapa? Emang ada harus malam Kamis? Kagak. Itu jadwal Piala Dunia penyisihan Indonesia lawan Irak, mainnya jam 12:30. Betul ya? Ancar emang tuh. Lu tidur kebablasan, lu begadang, mainnya jam 12:30. Jam 12 lu sholat. Kan komentator panjang banget kalau bola, apalagi ini pertandingan penting, iklannya banyak. Emang lu mau liatin iklan terus? Lu tahu gak iklannya? Kacang Garuda doang sama Torabika.
Wah, Ustaz, gua kira malam Kamis emang sunnahnya dari Nabi. Kakak, itu jadwal bola. Mulai dari situ. Ntar kalau udah kita mulai, besok rada entengan, besok entengan lagi, besok jadi kebiasaan, tiap malam kita bisa bangun. Ayo bismillah, niatin yang kuat. Kan katanya pengen masuk surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis Nabi kita Muhammad SAW yang lain, syaraful mu'min qiyamul laili. Kemuliaan seorang mukmin ada pada qiyamul lail yang dia kerjain. Semakin sering kerjain qiyamul lail, semakin mulia. Bukan hanya di sisi Allah, tapi juga di sisi manusia. Kenapa? Ayatnya jelas. Ketika Allah perintahkan tentang salat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sebagian malam bangun tahajud sebagai tambahan atas ibadah-ibadah yang pernah kamu lakukan. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti kata Allah, kalau kamu kerjakan salat tahajud, derajatmu akan menjadi derajat yang mulia, terpuji. Ulama menjelaskan terpujinya bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Orang kalau sering tahajud ada cahaya nur khusus. Cuman kita, karena kita ini orang biasa, orang banyak dosa, nur cahayanya kita nggak bisa lihat. Orang-orang khusus yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa bedain mana orang yang biasa tahajud, mana kagak. Bukan itu, dia bisa bedain mana orang yang udah sholat apa belum aja dia tahu. Karena mereka dekat sama Allah, Allah kasih tahu, Allah kasih nur, sir, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak percaya? Banyak bukti dan ceritanya. Salah satu yang masih saya ingat, dulu ada Habib Umar, bukan Umar bin Habis, bukan, yang di Cipayung tuh. Kalau di Jakarta rumahnya di Condet, Balai Kambang sebelah kanan, nomor 7. Dulu saya kalau subuh Jumat sering sholat di situ, sama Bang Judin, itu saksinya tuh. Dulu kita naik motor Honda CB 100 apa? Tuh, itu Honda mereknya Marisa. Beneran gue cerita nih, di Condet tuh. Sebanyak subuh di sana. Kalau di puncak Cipayung sebelah kanan. Orang-orang dulu paham kenal Habib Umar, mustajabud dakwah, orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Suatu ketika beliau kedatangan tamu 3 orang dari jauh. Waktu asar udah lewat sekitar jam 5 lah. 3 orang. 3 orang ini, 2 orang belum sholat, 1 orang udah. Karena mereka ngejar waktu, langsung nemui Habib Umar. Pikiran yang 2 orang ini, ntar habis ketemu Habib Umar baru gua sholat. Takutnya Habib Umar keburu pergi. Kalau yang satu udah sholat, masuk ke dalam ruangannya Habib Umar, ketemu. Karena beliau merupakan orang-orang bersaksi beliau adalah walinya Allah. Tahu tuh, ini 3 orang yang datang, 2 orang yang belum sholat dia tahu. Disuruh pembantunya ambilin sarung 2, sarungnya masih baru, dilemparin ke 2 orang yang belum sholat. Lu sholat dulu. Yang atuh yang udah sholat kagak dikasih kain, nggak disuruh sholat. Pertanyaannya, dia tahu dari mana? Tamunya Habib Umar dari mana-mana, penjuru dunia datang kepadanya. Tahu dari mana itu 2 orang belum sholat?
persis sarungnya dilempar ke dia. Tuh orang kalau udah dekat sama Allah, yang begitu-begitu dikasih dia. Nur cahaya Allah diperlihatkan. Nah gitu kita juga manusia, hakikatnya kita nih, yang biasa tahajud sama yang gak tahajud kelihatan, yang biasa sholat sama yang gak biasa sholat kelihatan. Dari nurnya itu, dari cahaya mukanya beda. Walaupun mohon maaf, yang kagak sholat sering pakai skincare sampai glowing, kagak sholat ya tapi pakai skincare, kelihatan putih kulitnya tapi gak ada nurnya, gak ada cahayanya. Tapi yang rajin sholat, sering kena air wudhu, tahajud sering, walaupun kulitnya kagak putih tapi ada cahayanya, kita gak lihat kenapa banyak dosanya. Kalau wali-wali Allah mungkin bisa lihat, nah ini orang sering tahajud, ini orang sering qiyamul lail, ada nurnya, cahayanya. Konon kabarnya ada di Bekasi, saya belum sempat ketemu karena pernah nyampe rumahnya tapi gak ketemu beliau. Ada seorang kiai masih muda, bukan habaib, masih muda, itu dia bisa tahu tuh ini orang rajin sholat di kagak. Allahumma sholli, namanya saya lupa. Ujungnya Muhtar kalau salah. Itu luar biasa, masih muda. Masih muda. Tapi dia tahu itu beliau kalau ngajar bertaklim, orang berebut salaman namanya sampai dikawal. Tuh apa namanya? Dia tahu tuh dia belum sholat. Kalau ada yang belum sholat dipanggil, nasihatin supaya mau sholat, sehingga banyak tersentuh hidayah dengan beliau. Saya pernah ke rumahnya tapi belum sempat ketemu karena beliau jadwalnya lumayan padat. Pengen ketemu yang begitu. Jadi syaraful mukmin qiyamul lail, kemuliaan orang yang beriman terletak pada seringnya dia bangun di waktu malam. Semakin sering semakin mulia. Jarang qiyamul lail kemuliaannya berkurang. Enggak pernah qiyamul lail berarti kemuliaannya hanya nyaris sirna. Biasa kayak gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah kasih hidayah kepada kita supaya bisa istiqomah untuk menjalankan yang wajib-wajib dan juga bisa menambahkan dengan amalan-amalan sunnah, terutama qiyamul lail. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi nahya wa namut. Rabbana fa'ala bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una, rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara, wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kullana musahila, wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kullana mubaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.